Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Dwita Cahyani, NPM 20510201121 dari Prodi Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang valuasi ekonomi pada mata kuliah Green Economy and Trade. Materi yang pertama yaitu ada valuasi ekonomi. Valuasi ekonomi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan, baik atas dasar nilai pasar atau market value maupun nilai non-pasar atau non-market value. Valuasi ekonomi sumber daya merupakan suatu alat ekonomi yang menggunakan teknik penilaian tertentu untuk mengestimasi nilai uang dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan. Pemahaman tentang konsep valuasi ekonomi memungkinkan para pengambil kebijakan dapat menentukan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan yang efektif dan efisien. Hal ini disebabkan aplikasi valuasi ekonomi menunjukkan hubungan antara konservasi sumber daya alam dengan pembangunan ekonomi. Selanjutnya yaitu ada manfaat valuasi ekonomi. Valuasi ekonomi diperlukan dalam memutuskan pilihan kebijakan pembangunan yang berhubungan dengan sumber daya alam dan lingkungan. Oleh karena itu, kuantifikasi manfaat atau benefit dan kerugian atau cost harus dilakukan agar proses pengambilan keputusan dapat berjalan dengan memperhatikan aspek keadilan. Yang selanjutnya yaitu ada masalah valuasi ekonomi. Permasalahannya yaitu penyusutan sumber daya alam dan lingkungan akibat penambangan emas di Pongkor, Jawa Barat. Tambang emas Pongkor atau TEP merupakan salah satu dari 6 unit bisnis milik PT Aneka Tambang Tbk yang dieksploitasi sejak tahun 1974. Pembangunan TEP diharapkan dapat berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu divaluasi secara ekonomi dengan membandingkan manfaat dan biaya yang diciptakan oleh kegiatan pertambangan emas Pongkor. Perhitungan penyusutan sumber daya alam dan lingkungan akibat penambangan emas di Pongkor dilakukan dengan menghitung nilai depresi emas dan perak serta nilai degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan tersebut. Dapat dilihat pada grafik, yaitu kerusakan dan penyusutan sumber daya alam di PT Antam UPBE Pongkor, Jawa Barat mengakibatkan jumlah galian atau hasil pertambangan menurun sangat jauh dari PT pertambangan yang lainnya. Selanjutnya, dari permasalahan tersebut dapat diambil beberapa solusi, yaitu yang pertama, pembenahan regulasi dengan mencabut kebijakan-kebijakan di bidang pertambangan yang secara hierarki bertentangan dengan UUD 1945 dan semangat yang ada di dalamnya. Yang kedua, membuat standar pengelolaan lingkungan hidup yang tinggi dalam industri pertambangan. Salah satu ciri kegiatan pertambangan adalah bahwa kegiatan ini memiliki resiko yang tinggi pada teknologi dan padat modal. Resiko tinggi pada kegiatan pertambangan terdapat selain pada keselamatan kerja bagi pekerja tambang, juga pada lingkungan area pertambangan, terutama akibat yang dapat ditimbulkannya pada lingkungan hidup pasca kegiatan pertambangan yang berlangsung. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan reklamasi. Pelaksanaan reklamasi merupakan sebuah usaha untuk menanggulangi bekas lahan galian yang telah ditinggalkan. Hal ini agar bisa dimanfaatkan dalam bentuk lainnya yang tidak membahayakan kondisi lingkungan. Perusahaan tambang memiliki kewajiban untuk merencanakan proses reklamasi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Baiklah, sekiranya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.